Masyarakat Cina panik usai tahu PSSI akan tambah pemain keturunan top Eropa untuk perkuat timnas Indonesia. Masyarakat Cina panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan top tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Cina menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Juni 2025 mendatang. Masyarakat Cina pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Zhang Wei, desakan disampaikan untuk timnas Cina agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Cina saat ini. Timnas Indonesia akan menambah pemain keturunan top yang bermain Eropa, ini sangat gila, tulis Zhang Wei. Sepertinya mereka benar-benar bersemangat menatap Piala Dunia, kita perlu waspada, lanjutnya. Tentu mereka akan bersemangat mengalahkan kita, namun jika kita bersiap maka kekalahan sepertinya tidak akan terjadi, tegas Zhang Wei. Publik Malaysia ikut heboh dengan rumor transfer Jay Itzes ke Inter Milan. Seakan iri, mereka bahkan sampai memberikan komentar sadis terkait berita transfer sang kapten timnas Indonesia. Kabar mengenai kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan bisa jadi bukan isapan jempol semata. Beberapa sumber menyebut kubu Inter Milan bahkan sudah mengirim utusan mereka untuk menantau langsung sang pemain. Menurut laporan media Italia, Jay Itzes disebut telah mengundang kekaguman AC Milan, Napoli hingga Milan. Bahkan, media Italia tersebut melaporkan bahwa tim pencari bakat Inter Milan telah memantau langsung Jay Itzes saat memperkuat Venezia kontra Monza yang berakhir kemenangan untuk Venezia. Bukan rahasia lagi bahwa Inter Milan tengah mencari bek tengah untuk berkembang bersama Inter Milan dan Jay Itzes telah memukau para pengamat Inter Milan. Publik Malaysia iri dengan rumor Jay Itzes ke Inter Milan. Rumor kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan pun ramai jadi pembahasan media sosial dalam beberapa hari terakhir. Berbagai macam reaksi pun bermunculan terkait berita yang masih simpang siur tersebut. Namun, publik Malaysia sepertinya tidak terlalu senang dengan rumor yang ada. Di akun media sosial Twitter, beberapa akun sepak bola negara jiran bahkan membuat postingan soal penilaian mereka yang mengatakan kalau Jay Itzes lebih layak bermain di Johor Darul Ta'zim klub sepak bola Malaysia ketimbang Inter Milan. Sangat kocak sekali tetangga jiran Indonesia ini, terlalu panas sendiri ketika ada sesuatu yang menonjol di timnas Indonesia. Setelah Belanda, apakah Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia? Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Martin Paes, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramangoen hingga Ulla Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang, VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper, FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah, Werder Bremen 2, Reno Mons, bek tengah, Groot Herfurth, dan Nafi Nahdi, fullback kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Mengutip dari Football Indonesia, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia.
Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, kelahiran Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg Senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan bek Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub, Werder Bremen II. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari Football Indonesia, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijlstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijlstra, penyerang FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk 2 pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. 2 pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danil Hodoekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Nova Arianto mengirim permohonan maaf kepada supporter tanah air usai perjalanan berakhir timnas U17 Indonesia. Setelah semua yang dilakukan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, seharusnya tak perlu ada maaf dari mereka. Garuda Muda memberi kebanggaan bagi seluruh negeri dengan penampilan sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Dalam 3 laga grup C, Putu Panji dan kawan-kawan menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Hasil tersebut membuat Indonesia lolos ke fase gugur, sekaligus memenangi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia lantas menghadapi Korea Utara pada laga perempat final, Senin, 15 April 2025, malam. Hasil pada laga semalam tergolong jauh dari memuaskan, yaitu kekalahan telak 0-6. Meski Korea Utara hanya berjarak 5 peringkat di ranking FIFA di level senior untuk melihat peta kekuatan sepak bola,
tim asuhan Nova Arianto terlihat kalah kelas. Perbedaan pengetahuan bermain di level tertinggi Asia terlihat pada gol kelima Korut pada menit ke-61 yang dicetak RI Kangrim. Gol tersebut berasal tepat kick-off restart Indonesia usai kebobolan gol keempat. Bola lambung dimentahkan, Korut mengirim balik bola, bek Indonesia gagal berduel, gol tercipta. Usai pertandingan, Nova Arianto mengirim pesan mengharukan berisi permohonan maaf pada supporter tanah air. Saya minta maaf akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar, tulis Nova di Instagram. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras semua pemain yang sudah berjuang memberikan yang terbaik. Banyak pengorbanan dilakukan pemain tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos Piala Dunia U17. Ini adalah turnamen level Asia pertama Nova bersama Timnas U17 Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong selama 5 tahun di berbagai kelompok umur. Termasuk semua staf pelatih dan ofisial yang bekerja sangat keras dalam menyiapkan agar pemain bisa maksimal di setiap pertandingan, tulis Nova lagi. Pastinya semua punya peran masing-masing dalam kesuksesan tim ini meraih mimpi kami ke Piala Dunia U17. Tak lupa kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir beserta jajarannya termasuk pemerintah atas semua dukungan dan support yang diberikan. Seyogianya Nova tak perlu mengirim permohonan maaf semacam itu. Justru kami supporter yang telah memberi ekspektasi tinggi, yang harus meminta maaf pada anak-anak muda tersebut. Meski tersingkir dari Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 mendapatkan apresiasi dari penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Armada Nova Arianto itu dikalahkan Timnas Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 ditaklukkan Korea Utara U17 dengan 6 gol tanpa balas dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, pada Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Penasihat teknis, Jordi Cruyff, merespons hasil negatif Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 yang membuat perjalanan Zahabi Goli dan kawan-kawan terhenti di Piala Asia U17 2025. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara U17, ujar Jordi Cruyff lewat laman X pribadinya. Kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain, dan ofisial yang sudah bekerja keras sampai sejauh ini, lanjutnya. Pria kelahiran 9 Februari 1974 itu juga berharap Coach Nova dan Timnas Indonesia U17 bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin setelah terhenti Piala Asia U17 ini. Ia pun menyinggung pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa agar bisa dimanfaatkan untuk Piala Dunia U17 mendatang. Setelah Piala Asia U17 ini usai, saya harap pelatih dan para pemain bisa jadikan turnamen ini pengalaman berharga, kata Jordi Cruyff. Saya pikir banyak pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa. Piala Dunia U17 yang akan datang kita perlu manfaatkan mereka jika ingin lebih berprestasi, tegasnya. Meski gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 telah menyegel satu tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 Qatar pada November tahun ini. Keberhasilan itu didapatkan setelah Timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025, nomor 1 Miliano Jonathans. Ada sebanyak 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan. Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karir cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di era Erick Thohir adalah Jay Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. Okezone memprediksi, 3 pemain keturunan tambahan di bawah ini berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. 3. Tristan Goijer, PC Zwolle. Tristan Goijer yang memiliki tato bertuliskan kata "keluarga" di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali.
Baru-baru ini dalam wawancara dengan Voetbal International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini mengikuti terus perkembangan timnas Indonesia. Pemain yang dalam pemulihan cedera lutut ini dapat bermain di banyak posisi. Pemain bertinggi badan 185 cm ini dapat diperankan sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah. 2. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Medio Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor terbang ke Turki. Di sana, ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde, untuk membela timnas Indonesia. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis laporan dari akun 1907 Bros pada 22 Februari 2025. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Nama terakhir adalah Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, tiba di Jakarta semalam. Ia datang ke Jakarta kabarnya untuk memenuhi undangan PSSI. Jika pertemuan ini berjalan positif, Miliano Jonathans berpotensi sudah membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans bisa membentuk kolaborasi apik di lini depan bersama Ulla Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Di sisi lain, Maaskan mengungkap alasan utama mengapa para pemain keturunan Belanda lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa mayoritas dari mereka melihat Indonesia sebagai satu-satunya jalan untuk tampil di level internasional karena peluang memperkuat timnas Belanda sangat kecil. Mari kita jujur saja. Para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Maaskan mengakui bahwa beberapa pemain naturalisasi memang tampil cukup baik di Eredivisie, namun menurutnya level itu belum cukup mumpuni untuk bersaing di panggung internasional. Mereka adalah pemain bagus di Eredivisie, tapi tentu saja grup itu tidak ada apa-apanya di level internasional, tambahnya. Kritik tajam ini menjadi tantangan serius bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu kini dituntut untuk menemukan formula ideal antara memanfaatkan pemain keturunan dan mengembangkan talenta lokal. Maaskan mengingatkan bahwa proses membangun tim tangguh tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan fondasi yang kuat dari level akar rumput agar Indonesia bisa bersaing secara berkelanjutan di panggung dunia. Hal itu tidak akan berubah dalam semalam. Jika Anda memiliki pemain-pemain yang biasa-biasa saja di level internasional, Anda tidak boleh berharap untuk memiliki tim hebat dalam waktu semalam, tutupnya. Kekalahan dari Australia menjadi pelajaran berharga bahwa naturalisasi hanyalah satu bagian dari solusi. Tanpa pembinaan yang solid, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terasa jauh dari kenyataan.